Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 12 macam amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan di hari Asyura. Jadi hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram adalah hari yang bersejarah dalam Islam. Banyak sekali kejadian penting yang terjadi pada hari tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari Asyura. Di antaranya adalah yang pertama penciptaan Nabi Adam, kemudian yang kedua adalah turunnya Nabi Nuh dari atas bahteranya, yang ketiga terbelahnya lautan untuk Nabi Musa, yang keempat keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, yang kelima dikeluarkannya Nabi Yusuf dari dalam sumur, yang keenam diterimanya taubat Nabi Adam, dan masih banyak yang lainnya. Jadi memang hari Asyura ini adalah hari yang sangat mulia karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi di hari ini. Kemudian di hari Asyura yang mulia ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah dan juga diajarkan oleh para ulama. Di antara amalan-amalan di hari Asyura adalah yang pertama adalah puasa Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura'a ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanah allati qablah." Artinya, puasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya pahala puasa Asyura adalah seperti layaknya berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya di zaman Nabi dahulu, orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa Asyura. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Sumu at-tasi'a wal asyira wala tusabbihu bil yahud." Artinya, berpuasalah pada hari Tasu'a dan Asyura, dan janganlah kalian semua menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi, agar puasa Asyura kita berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi, maka kita juga disunahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari ke-9 atau disebut juga sebagai hari Tasu'a, atau bisa juga sehari sesudahnya, yaitu hari ke-11. Jadi puasa Asyura yang tanggal 10 Muharram ini kita dianjurkan untuk melaksanakannya dengan cara bergandengan dengan hari sebelumnya, yaitu tanggal 9, atau bergandengan dengan hari sesudahnya, yaitu tanggal 11. Jadi paling tidak kita berpuasa 2 hari berturut-turut, bisa tanggal 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Hal itu supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah memberi nafkah yang lebih kepada keluarga. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh ulama salaf pada hari Asyura adalah memberi nafkah yang lebih kepada orang yang wajib diberi nafkah. Maksudnya, bagi kepala keluarga, alangkah baiknya pada hari Asyura ini agar membahagiakan keluarganya seperti dengan menyajikan menu yang spesial, memberi nafkah lebih banyak, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man wassa'ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha." Artinya, barang siapa memberi kelonggaran nafkah pada keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran rezeki kepadanya sepanjang tahun. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ada kisah menarik dari seorang ulama yang membuktikan tentang keabsahan hadis itu, yaitu Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, "Saya telah mencoba dan mengamalkan hadis tersebut selama kurang lebih 50 tahun atau 60 tahun. Dan hal itu benar dan mujarabnya juga benar." Kemudian amalan yang ketiga adalah bersedekah. Pada hari Asyura ini ada keistimewaan dan kelebihan bagi orang yang mau bersedekah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Madini dari Ibnu Umar berkata, "Man shoma Asyura'a faka'annama shomas sanah, wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatis sanah." Artinya, barang siapa berpuasa pada hari Asyura,
maka seakan-akan seperti puasa 1 tahun penuh. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura, maka seakan-akan seperti sedekah 1 tahun penuh. Kemudian amalan yang keempat adalah melakukan sholat sunnah. Yang dimaksud sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah yang diniati secara khusus. Jadi di hari Asyura ini kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan sholat-sholat sunnah, seperti misalnya sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, dan yang lain sebagainya. Ada juga ulama yang menganjurkan agar kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat dan di setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali setelah surat Al-Fatihah. Kemudian amalan yang kelima adalah menyambung silaturahim. Mengenai keutamaan silaturahim ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Artinya, barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan yang keenam adalah mandi. Diriwayatkan mengenai keutamaan mandi dan bersuci di hari Asyura adalah dibebaskan dari penyakit selama 1 tahun, kecuali penyakit yang menghantarkan kepada kematiannya. Kemudian amalan yang ketujuh adalah memakai celak mata. Mengenai faedahnya disebutkan bahwasanya orang yang bercelak pada saat hari Asyura maka tidak akan terkena penyakit mata atas izin Allah. Kemudian yang kedelapan adalah berziarah kepada ulama, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Disebutkan bahwasanya barang siapa berziarah kepada alim ulama di hari Asyura, maka ia akan diberi pahala ibadah selama 70 tahun. Dan amalan yang kesembilan adalah menjenguk orang sakit. Disebutkan bahwasanya barang siapa menjenguk satu orang sakit di hari Asyura, maka seakan-akan ia menjenguk seluruh orang sakit dari anak cucu Adam. Kemudian yang ke-10 adalah mengusap kepala anak yatim. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan tangannya di hari Asyura, maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat pada setiap helai rambut yang diusap. Kemudian yang ke-11 adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Terdapat satu riwayat dari Sayyidina Ali bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada hari Asyura sebanyak 1000 kali, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dan barang siapa dipandang rahmat oleh Allah, niscaya ia tidak akan disiksa selamanya. Dan amalan yang terakhir yaitu adalah memotong kuku. Jadi itu tadi sahabat 12 amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan di hari Asyura ini. Kemudian dari 12 amalan di hari Asyura tersebut ada 2 amalan yang berdasarkan hadis yang kuat, yaitu berpuasa dan melapangkan nafkah kepada keluarga. Jadi amalan yang pertama yaitu berpuasa dan yang kedua yaitu memberi nafkah kepada keluarga, ini dalilnya sangat kuat. Sedangkan 10 amalan yang lain adalah berdasarkan atas riwayat yang kurang kuat atau doif. Namun meski begitu, ulama menyatakan bahwasanya hadis doif masih bisa digunakan sepanjang itu untuk fadhailul a'mal atau keutamaan amal. Jadi kesimpulannya, selama kita tidak meyakini kesahihan hadis yang dinyatakan doif atau lemah menurut para ahli hadis, maka tidak ada salahnya jika kita mengamalkan semua amalan tersebut. Terlebih pada dasarnya semua amalan tersebut adalah amalan-amalan yang baik dan sudah terakomodir oleh dalil-dalil umum. Jadi tidak ada salahnya kita mengamalkan amalan-amalan tersebut walaupun memang dalilnya kurang kuat. Karena pada dasarnya semua amalan ini adalah amalan-amalan yang baik, seperti memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, mengusap kepala anak yatim, menjenguk orang sakit, berziarah kepada ulama, dan yang sebagainya. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang baik, walaupun memang dalil atau riwayat yang menjelaskan amalan tersebut untuk dikerjakan di hari Asyura itu lemah. Namun bukan berarti itu menjadi tidak boleh untuk kita amalkan. Jadi demikian sahabat penjelasan singkat mengenai 12 macam amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan di hari Asyura ini. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.